Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membagi ilmu saya sedikit tentang Adobe Premiere Pro. Dan di sini saya memakai Adobe Premiere Pro CC 2018. Oke, inilah tampilan awal dari Adobe Premiere Pro CC 2018. Di sini ada recent. Recent ini adalah tempat dimana kita sudah pernah membuat project sebelumnya ya. Jadi kalau mau buka tinggal buka project sebelumnya, tinggal pilih aja. Oke, kita langsung buat aja new project. Di sini ada name ini diisi terserah kalian ya. Belajar Premiere. Oke, dan ini lokasi penyimpanannya nanti dimana kalian klik browser aja. Saya di file belajar di sini. Select. Nah, jadi nanti tersimpan di local drive D, folder chapter, folder belajar. Kalau sudah, ini tidak perlu kita setting karena kita masih pemula ya. Ini juga video audio capture ini nggak perlu di setting dulu. Nanti aja kalau kita sudah pro, baru kita masuk ke pengaturan video audio capture ini. Kalau udah, kita langsung oke aja. Oke. Nah, ini adalah interface atau tampilan dari Adobe Premiere Pro CC 2018. Nah, ini bisa kita kecilin. Nah, ini pengukur audio ya. Saya kecilin aja. Oke, nah kenapa saya memilih Adobe Premiere Pro CC 2018? Nah, karena di sini di Adobe CC 2018 ini sudah ada di sini nih, Essential Graphic. Ya, fasilitas tambahan dan Essential Sound itu. Kalau di 2017 awal dan 2016 atau di bawahnya ini tidak ada Essential Graphic dan Essential Sound-nya ini. Dan kalau ada di 2017 juga itu versi yang 11 baru ada. Di bawah versi 11 itu belum ada. Nah, itu aja salah satu kenapa saya pakai Premiere Pro CC 2018. Saya rekomendasikan sih bagi para pengguna yang ingin belajar pakai 2018 saja, samain. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan cara ngedit video, audio, memberi teks dan juga memasukkan gambar, kita harus tahu dulu nih interface ini, 4 ini gunanya buat apa dan ini apa sebenarnya, kenapa harus ada 4 gitu ya. Oke, yang bawah dulu ini timeline. Interface timeline ini kalau kita klik timeline ini, interface timeline ini ada kotak biru ini ya, garis biru ini berarti kita sudah memilih interface timeline. Kalau klik di atas interface program, klik sini interface source, ini interface project namanya. Oke, interface timeline ini interface untuk mengedit audio, video, gambar, teks, semuanya ada di timeline. Jadi kita kalau mau motong video, audio, edit audio, edit video gitu, audio video gitu, nambahin efek, nambahin transition, ini semuanya di sini di interface timeline. Di atasnya ini interface program. Interface program ini jadi interface di mana video yang di bawah ini jika kita pilih, kita jalankan ya, kita mainkan, dia akan muncul di sini dan ini hanya untuk kalau kayak saya bilang preview dari hasil editan kita yang ada di timeline. Dan yang di sini interface project namanya. Interface project ini tempat dimana kita kalau mengimpor video, audio, dan gambar ini ada di sini. Jadi setiap kita import audio, video, gambar, semuanya ada di sini gitu. Dan di atasnya
Ini adalah interface source. Jadi kalau ini interface source ini untuk ngedit juga sama kayak interface timeline, tapi bedanya apa ya? Kalau kita klik di sini, tek gitu, double klik audio atau video, nanti di sini tampil. Nah, kita bisa ngedit langsung dari sini gitu. Dan ini juga bisa ada efek kontrol nanti. Ini gitu. Jadi intinya ini juga nih, kalau video yang dari sini atau audio dari sini kita double klik, dia akan nempel di sini juga. Tampil di sini. Nah, sekian seperti itulah interface, kurang lebihnya interface-interface yang ada di Premiere Pro ya. Oke, kita langsung aja masuk ke import videonya. Untuk import video kita bisa Ctrl I atau dari file import. Nah, ini videonya seperti ini. Kita langsung import file. Nah, seperti ini videonya udah masuk. Cara pertama, cara kedua, kita bisa langsung ngedrag aja. Bisa kita buka foldernya. Nih, folder. Ini video ini yang ini kita mau drag aja langsung. Kita mau import drag. Saya biasanya pakai main drag aja. Kalau dari file import saya agak-agak ribet lah menurut saya. Nah, ini video pertama, ini video kedua. Oke. Kita mau ngedit kedua video ini. Kita mau gabungkan gitu ya. Sekaligus mau motong. Oke. Kita mau motong video ini, kita drag ke sini ke timeline. Nah, ini tuh seperti yang saya bilang. Ini videonya, oke, ini kita buang aja, close panel. Nah, kita pilih yang program. Nah, ini ada suaranya. Ya. Nah, ini suara ini kita mau buang nih suaranya nih. Jadi hanya kita butuhnya video aja. Nanti suaranya kita mau tambahin dengan suara musik gitu atau dengan suara yang lain. Jadi cara untuk menghilangkan suaranya tidak langsung di klik gini suaranya gitu. Delete, enggak. Meskipun di sini ada ini ya. F1, F2, F3 ini kan video 1, video 2, video 3. Ini A1, A2, A3 ini kan juga sama ya. Audio 1, audio 2, audio 3. Nah, ini juga kalau di gambar mata ini kalau diklik ini nggak akan kelihatan, nggak ada gambarnya, hanya audio doang. Videonya nggak ada gitu ya. Sama semua ini juga. Nah, ini kalau kita mau buang audionya, caranya cukup mudah, tinggal diklik kanan aja. Klik dulu ya, yang mana yang mau dipisah. Ini video ini yang mau dipisah, klik kanan, unlink. Nah, ini sudah terpisah. Tuh. Ini audionya, ini videonya gitu. Jadi kita tinggal hapus. Gitu. Jadi ini tanpa audio. Nah, oke, sekarang video yang kedua. Ini video kedua kita drag. Nah, sama kita unlink. Kita hapus. Nah, jadi ini video pertama, ini video kedua. Nah, kita mau memotong video pertama ini. Oke, kita mau potong, kita sampai sampai sini. Nah, untuk memotong video ini cukup mudah caranya. Kita pilih razor aja atau pencet C ya. Razor tool yang bentuknya seperti silet. Nah, tinggal diklik di sini. Lalu kita pilih selection tool, klik video yang sudah kita tadi memotong atau mau buang, klik di sini. Tinggal delete di keyboard. Nah, ini udah selesai. Ini sudah terpotong. Nah, ini tapi kalau kita apply, nah ini kan masih hitam nih, ada hitam. Nah, ini hitam ini karena ini nggak ada videonya. Nah, kita bisa ini video kedua ini kita bisa geser aja gitu. Jadi nyambung. Video 1 langsung video 2 gitu. Atau caranya nih kalau salah gitu, kita bisa undo ya, Ctrl Z. Caranya diklik yang ini bagian kosong, klik kanan, ripple delete. Nah, caranya bisa seperti itu. Oke. Ini kita sudah memotong sebuah video. Oke, setelah itu
ini video nih. Video ini misalnya video 2 ini kita double klik ya. Nah, ini tuh kalau double klik ada nongol ini di sini. Sini cuma saya ngambil efek kontrol. Nah, misalkan kalian pada saat impor videonya kecil seperti ini. Video 1 gede, full gitu ya. Sedangkan video 2 kok setengah begini gitu. Nggak full. Nah, caranya cukup mudah. Kalian kan klik aja, double klik video kedua, dia nongol di source. Di source ini kita pilih efek kontrol. Nah, di sini ada posisi ini untuk mengatur posisi video ini ada di mana. Ini kanan kiri, ini atas bawah. Sedangkan ini scale. Kalau ini salah posisinya, misalnya nggak di tengah-tengah, ini di reset biar di tengah 960 54 kan balik lagi. Ini scale-nya tinggal dibikin misalnya mau 100%. Nah, ini sudah full gitu. Jadi nggak usah panik. Dan ini untuk rotasi ini ntar rotasi videonya tuh miring atau gimana gitu ya. Lalu anchor point ntar kalau mau dititik-titikin, anti flicker, filter, lalu opacity ini kalau kita kecilin, ini videonya hilang. Kalau kita kecilin, nih tuh, kalau 0 videonya hilang. Jadi transparan gitu. Itu opacity. Lalu kalau untuk opacity-nya saya matiin. Untuk opacity. Lalu untuk time wrapping ini kecepatan ya. Jadi kalau speednya saya ini matiin dulu nih. Kalau mau ngedit nih dimatiin dulu nih. Panami toggle animationnya dimatiin dulu. Ini tuh speed. Nah, ini adalah sedikit tentang video yang kecil yang untuk ngatur video. Nah, sekarang kita mau masukkan sebuah lagu. Kita langsung import aja lagunya. Ini saya udah siapin, tinggal diimport. Saya drag, terus saya drag lagi. Lalu kalau di apply, saya mau potong audionya. Nah, ini kalau mau ngedit usahakan pakai keyboard di kecil. Kalau mau ngecilin min, kalau mau gedein Z plus saja ya untuk zoom untuk ini. Tapi klik dulu interface-nya ya gitu. Kalau di sini nih nggak bisa gitu. Malah interface yang programnya yang teredit gitu. Nah, ini potong di sini aja deh. Potong di sini. Lalu saya potong di sini. Nah, ini kalau ini tampilan ini kecil seperti ini kan yang potongan ini nggak kelihatan. Kita tinggal plus seperti ini. Nah, ini yang saya mau potong. Backspace atau delete, replay delete. Coba saya dengerin sedikit. Nah, saya potong di sini nih agak sinian. Belakangnya saya buang jadi ini udah video audionya udah saya rasa. Ini untuk supaya audio untuk ngatur audio supaya tidak besar tidak
tidak kebesaran, tidak kekecilannya, anggap aja kita mau ngatur audionya. Ini kita double klik aja atau kita klik aja audionya. Di sini ada masuk ya, di sini ada volume. Nah, ini volume ini di level, semakin levelnya gede, maka suaranya akan semakin besar. Sedangkan semakin ke minus, maka suaranya akan minus. Tuh ya. Ini saya biasanya sih kayak kasih minus gitu. Ini saya coba 2. Oke, saya kasih 0 aja deh. Kegedean. Saya reset dulu. Saya kasih minus 1. Saya nggak suka gede-gede ya. Oke, cukup. Nah, ini untuk audionya, ini left right. Nah, ini buat panel. Nah, kalau mau ditambahin efek audio, kalian tinggal masuk ke preset efek nih. Lalu ada sini audio efek. Kalau mau masukin audio transition, misalnya di efek ini saya belum masukin ya. Ini saya masukin min 1. Oke. Min 1. Ya. Ini untuk audio transition crossfade misalnya saya masukin, nggak bisa crossfade. Audio effect band pass biar saya masukin. Nah, ini jadi ada band pass-nya agak jernih dikit. Ini juga saya masukin band pass. Biar agak jernih sedikit. Saya biasa pakai band pass sih memang. Oke, ini saya rubah lagi deh jadi 2. Ini juga saya rubah lagi jadi 2. Oke, nah ini udahlah. Cukup. Kalau kurang besar, misalnya kalau kalian udah di levelnya D6, kurang besar, kalian tinggal masukin lagi aja volume. Pilih volume, masukin gitu. Nah, masukin ke sini, drag kemari ya. Di sini juga ada essential sound kok. Kalau mau ini presetnya apa gitu. Musiknya ini kalau mau pakai ini ya, tapi kita nanti aja nih pembahasan essential sound ini. Oke. Saya rasa ini udah cukup. Nah, ini sekarang kita lihat. Nah, ini pada saat dari perpindahan video 1 ke video 2. Nah, itu kan agak kasar. Kita mau buat video 1 dan video 2 ini agak smooth ya, agak indah lah, agak seperti kayak profesional lah. Kita bisa masukkan di sini ada efek. Sini ada namanya transition, video transition ya. Ini kalian bisa milih di sini. Mau itu bentuknya slide, pack atau iris atau ini PR gitu ya, terserah ya. Tinggal dipilih aja yang mana. Lalu tinggal di drag seperti ini, lalu tinggal di itu seperti itu. Ya kan, kelihatan kan? Kalau saya ulang. Nah, itu bulat gitu. Kalau salah tinggal Ctrl Z, masukin yang lain gitu. Tinggal drag video transitionnya. Nah, seperti itu. Terserah kalian ya. Pilihnya. Nah, atau kalian mau pakai efek default. Efek default itu gampang. Dan itu cukup bagus juga. Dengan cara kalian ini klik aja nih antara video 1 dan video 2, diklik. Nah, ini ada tanda merah ini, kalian tinggal di klik kanan, apply transition. Saya ulang, klik kanan, apply default transition. Tinggal dipilih. Nah, jadi ntar videonya seperti ini. Nah, oke. Ini saya mau gedein, saya mau edit efeknya. Untuk ngedit efeknya, jadi supaya video 1 juga kena efek, bukan hanya video 2 aja yang kena efek gitu. Kita klik aja efeknya. Nah, setelah kita klik efeknya, nah ini di sini nih, di efek control ini,
kita bisa nih, kita mau misalnya video 1 yang atas, video 2 yang bawah, kita kasih video yang atas ini, nah sedikit seperti ini. Jadi video 1 dan video 2 kena efeknya gitu. Seperti ini. Nah, jadi scroll deploy. Nah, agak bagus gitu. Kalian juga kalau efek-efek yang lain juga sama, kalau mau ngedit efeknya, kalian tinggal klik efeknya, lalu mau diedit ininya, tengahnya ini gitu. Ini kan ada nih durationnya berapa detik. Ini ya. Allegiance-nya mau di custom atau mau standar terserah. Kalau sudah, kita bisa lihat hasilnya. Jadi antara efek 1. Nah, oke. Kayaknya udah sedikit smooth, udah enak lah gitu. Nih, sekarang kita mau tambahin teks nih. Jadi saya akan mau nambahin teks di sini untuk memberitahukan pada saat di sini set. Nah, di sini tulisan misalnya Balong Endah. Saya bikin teks di sini tinggal T aja, pencet T atau teks. Saya klik di videonya lalu bikin tulisan Balong Endah gitu. Nah, agak nggak kelihatan, nggak apa-apa. Nanti kita edit. Nah, ini untuk ngedit tulisan ini kita masuk ke Freeze efek control. Balong endahnya diklik nih teksnya. Nih. Efek control. Nah, di sini ada nih. Nih buka motion. Efek motion. Nih posisi tulisannya mau ada di mana. Ya. Scale untuk memperbesar, memperkecil tulisan. Rotasi untuk rotasi tulisannya. Mau seperti apa gitu ya. Lalu anchor point nanti buat titik-titiknya, anti flicker sama, opacity untuk transparansi, ngatur transparansi atau kalau kecil dia ngilang kayak tadi awal saya ajarin ya. Ini yang bawah adalah time wrapping, ini source text ini untuk jenis teks. Lalu ini bentuknya regular, ini center, ini bold, ya ini tracing, ini nggak usah. Nah, ini untuk warnanya, pengaturan warna. Misalnya saya kasih warna oranye. Lalu ini struknya misalnya hitam. Ini besar struknya. Yang ini satu ini besar struknya berapa? Misalnya 5. Ini struknya nggak kelihatan, kalau merah kita kasih warna nih putih. Ini juga bisa nih tuh langsung untuk gedein scale-nya. Nah, itu cara pertama. Nah, ini cara kedua saya. Saya biasanya kalau mau ngedit teks ini, saya langsung dari yang tadi saya bilang. Inilah kegunaannya, salah satu kegunaan essential graphic. Nah, tulisan balong ini kita pilih. Nah, ini cuman bedanya sih yang memang tipis. Pengaturan yang di sini, di kiri ini di interface source sama di sini. Di sini hanya ada, saya senangnya ini gampang ya. Untuk menempatkan ini di tengah itu lebih mudah saya bilang. Ini tinggal pilih alignment center, lalu yang vertikal, yang horizontal ya. Nah, ini jadi sudah ada di tengah. Untuk scale-nya, oh ini buat opacity yang ini. Lalu untuk scale-nya yang ini, ya, ini kalau ini kurang tengah, tinggal diklik-klik lagi dia di tengah. Lalu ini untuk master style nggak usah. Ini untuk teksnya, jenis teks, ya. Seperti ini. Nah, ini scale-nya saya mau gedein lagi, tinggal digedein seperti ini. Nah, ini kalau di pakai essential graphic ini gampang, mudah. Tengah udah, teks udah, regular udah. Ini juga nih buat gedein juga tulisan nih. Sama seperti yang di kiri gunanya gitu. Selain dari situ, dari sini juga bisa.
Nah, ini buat shadow. Kalau mau pakai shadow, shadownya misalnya abu-abu, itu jenis shadownya berapa. Ini struknya, ini saya gedein 7 misal, biar kelihatan jelas shadownya. Ini shadownya mau kelihatan banget atau nggak kelihatan banget pakai ini ya. Nah, ini adanya mau di tengah atau di belakang atau di ini pengaturannya. Kalau sudah, oke, saya anggap ini sudah. Kalau sudah, kita ngatur ini, kita lihat nih seperti apa videonya. Nongol. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita mau ini nih, mau edit biar agak panjang ya. Teksnya tinggal ditarik aja. Nah, gitu. Ntar set gitu ya. Nah, ini kalau mau ngedit misalnya nih dari sini tulisan Balong Endah lama-lama ngilang sendiri gitu, nggak langsung ngilang ping gitu. Biar lebih smooth, biar lebih mantap. Caranya ini kita mainin opacity aja gitu. Sini ada opacity. Nah, opacity terus kita ini matiin dulu toggle animationnya. Lalu di sini kita play dari awal, di mana awalnya? Di sini ya awalnya ya. Oke. Kita kunci. Nah, ini ada titik nih. Titik ini titik opacity. Lalu kita mau di sini taruh di sini. Nah, jadi ntar videonya tulisannya 100% atau jelas sampai sini jelas. Kita buat lagi di sini toggle-nya 100% lagi. Ketik aja ya 100% lagi atau bisa pencet ini. Nah, setelah 100% kita di sini ntar lama-lama hilang sendiri gitu. Sini kita kasih 0. Kita ketik 0. Nah, jadi nanti kalau di play ini jelas. Oke, masih jelas. Nah, ini tuh lama-lama hilang. Oke, itu efek atau pengaturan opacity. Kalau ini 100%-nya kelamaan nih Pak, kita kasih pinggirin. Ya udah tinggal pindahin ini. Tuh, segini. Terserah gitu. Oke. Yang penting sudah ada titik-titiknya ini. Ya, udah ditandain. Nah, itu untuk ngedit opacity text. Sekarang kita buat penutupan ini. Nah, tutupannya saya mau masih gambar. Nah, ini gambar ini saya drag. Oke. Gambar ini langsung saya taruh di sini. Nah, saya mau lihat perbesar belakangnya ini udah sama atau tidak. Oke, mana? Oh, ini gambar terlalu panjang, kita kecilin. Nah, tinggal ditarik doang. Oke, kalau udah sama, tinggal kita edit. Nah, ini gambarnya terlalu besar. Jadi kita dari sini, ini kan kita klik dulu ya. Dari sini, scale-nya ini kita kecilin. Itu ini misalnya. Nah, oke. Ini gambarnya agak blur, nggak apa-apa lah. Nah, udah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita mau ngatur opacity-nya juga bisa. Misalnya kita mau gambarnya nanti, ini opacity. Dari awal, sini kita tandain. Nah, ini titik ini. Oke, sampai sini. Kita pindahin sini. Kita kasih 100 lagi atau kita tambahin titik ini, klik aja. Nah, ini udah. Langsung terakhir. Sini kita kasih 0. Nah, jadi nanti gambarnya hilang. Jadi kalau di apply oke, bisa aja dikasih efek apa namanya? Ini video efek. Bisa aja kalau mau kasih video efek, mau di belakangnya mau diapain, bisa aja. Tapi ini kita belajar yang pakai opacity aja. Terus kita kasih teks saat di sini ya. Di
Di sini kita tulisan teks. Di sini kasih thanks. Oke. Terus pilih selection tool atau V. Ini bisa digedein langsung kalau mau digedein atau dari grafik. Ini mau digedein. Teksnya disamain dulu. Kok hilang? Saya buat ulang, hilang teksnya. Thanks, THANK, S. Thanks. Oke. Ini saya kecilin, samain ya sama gambar yang di bawah dan sound yang di bawah. Lalu ini kita gedein sedikit. Langsung aja nih saya pakai ini nih langsung nih, biar nggak lama. Thanks. Lalu kita atur ininya, posisinya tengah dan tengah. Thanks. Lalu stroke-nya saya kasih warna putih juga deh, apa? Stroke-nya saya gedein 100 ya. Guys. Nah, udah seperti ini. Lalu saya mau kasih opacity lagi. Sini. Kita hilangin dulu. Lalu kita ini pasin ya. Download pas. Depas grafiknya. Kita kunci, klik. Nah, ini udah ada. Lalu kita taruh di sini. Kita kasih klik nih titiknya. Terakhir di sini kita kasih titik, tapi kita edit. Sorry salah. Kita langsung aja di sini edit, tulis 0%. Nah, jadi kalau di thanks. Oke, ini agak kesinian dikit. Oke, udah. Ini juga, ini udah jadi videonya sebenarnya. Oke, udah jadi. Kita tes. Nah, oke, udah jadi. Nih mau saya stroke-nya mau saya tebelin. Oke, udah. Ini aja. 35 deh. Oke, ini udah jadi. Kalau sudah jadi, kita sudah lihat videonya udah jadi gitu ya. Semuanya udah jadi, kita tinggal ngerender. Nah, untuk render ini kita pastikan dulu nih video yang mau dirender. Setelah udah dipastikan, kita tinggal file, masuk ke export, lalu media. Ya, nah ini keluar seperti ini. Lalu di sini ada format. Format ini format videonya apa? Kita pakai H2.264. H.264. Lalu di sini preset. Preset ini ukuran. Ukurannya apa? Karena ini misalnya buat di YouTube, saya pilih buat di YouTube yang 1080. Kalau kalian mau pakai 4K, pakai yang bawah, saya pakai yang HD biasa. Oke, kalau sudah ini bawahnya output name. Nah, ini jadi nanti videonya namanya apa, letaknya di mana. Nah, kita kasih di sini. Nah, ini saya taruh di sini, lalu nama videonya saya bilang belajar Premiere Pro. Nah, save. Nah, ini nanti nama filenya belajar Premiere Pro. Kalau sudah, kita kecilin aja ya. Untuk efek ini nggak usah kita atur. Audio, ini kita pastikan aja nih audionya.
udah 48.800. Kalau video ini, nah ini di bitrate. Nah, untuk di bitrate ini ada bitrate encoding. Kalian bisa pilih CBR atau FBR1. Saya biasanya FBR1 ya, yang standar. Nah, untuk target bitrate-nya ini semakin tinggi, semakin bagus atau semakin kualitasnya semakin baik. Dan standarnya memang 16 ya, standarnya 16. Nah, tapi semakin tinggi ini rendernya lumayan cukup lama gitu. Biasanya sih saya pakai 30, 40, 50 paling tinggi. Jarang 50, biasanya 40 yang paling tinggi saya, 45. Ya, saya kasih ini pertengahan 25 lah. Bitrate videonya ya. Jadi biar lebih lebih tajam aja gitu. 40 lah. Kayak gitu. Nah, ini bawahnya ini nggak usah, video is VR video nggak usah kita centang. Nah, setelah itu kita klik nih use maximum render quality. Jadi kita pakai yang maksimum. Nah, ntar tapi kalau kita lihat di sini pas di export ini settingannya presetnya kok balik lagi ke custom, nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Kalau udah semuanya diatur seperti saya, ini tinggal export. Nah, kita tinggal nunggu. Nah, Premiere Pro ini tergantung dari RAM dan juga VGA card sebenarnya. Kalau RAM kita besar 32 apa 16, terus VGA cardnya 4 GB, wow, itu mantep banget gitu. Tapi kalau RAM-nya pas-pasan, kayak saya nih RAM-nya pas-pasan 8 GB, terus VGA-nya cuma 1 GB, ya lumayan gitu untuk nungguin rendernya gitu. Kalau untuk video panjang gitu, lumayan gitu. Oke, ini sebentar lagi mau selesai. Jadi kalau CC 2020 itu yang sekarang yang baru 2020 atau 2021 ya. Itu dia makan RAM-nya gede, minimal 16. Itu udah lumayan. Tapi di bawah 16 walau pakai cuma 8 kurang. VGA-nya juga minimal 4. Kalau di bawah 4 kayaknya gimana nge-lag. Patah-patah. Bete nungguin rendernya. Oke. Ini udah selesai, kita lihat videonya yang tadi. Nah, ini. Nah, ya videonya kita lihat capture, belajar. Nah, ini. Belajar Premiere Pro. Ini hasil yang kita render atau yang kita edit tadi videonya. Nah, seperti ini. Oke, balongin dah. Set. Opacity. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita pakai tadi efek default. Nah, ya. Lalu di sini penutupannya. Thanks. Oke, lumayan jadi hasilnya. Sepertinya lumayan. Oke. Kita sudahi dulu karena saya rasa kalian udah paham. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut, atau salah-salah klik, saya minta maaf, mohon maaf ya. Jadi saya rasa udah cukup untuk tutorial Premiere Pro saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.